Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Bertemu lagi dengan Jejak Macan Sukowati channel. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah perjalanan, dimana dalam perjalanan tersebut banyak sekali fakta mistis dan pengalaman-pengalaman atau hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan tersebut. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, kami beserta tim bekerja sama dengan masyarakat Jatiyoso, Karanganyar, berencana membuat satu jalur pendakian, peta termasuk pemasangan plang atau papan petunjuk di jalur pendakian tersebut. Kami berangkat dari Sragen menjelang sore dikarenakan kami semua bekerja, dan sampai di kampung Wonorejo kurang lebih sekitar jam 4 sore dan kondisinya hujan. Kami pakai motor dikarenakan menurut informasi masyarakat setempat, akses menuju kampung tersebut tidak bisa dilalui roda 4. Jadi kita pakai motor ketika itu. Setelah sampai sana kita koordinasi dengan Pak RT, Pak RW, dan warga lokal mengenai cerita dari gunung ini. Gunung yang saya maksud adalah Gunung Jobolarangan. Gunung ini termasuk salah satu gunung yang disakralkan oleh masyarakat di sekitar lereng Gunung Lawu karena bersebelahan. Nah, tujuan dari tim kami dan masyarakat ini membuka jalur pendakian Gunung Jobolarangan via Jatiyoso. Dan kami berangkat karena sudah sore, tapi kami tetap memutuskan untuk berangkat ketika itu, dan kondisi masih hujan. Nah, ini dari maghrib kita break, terus kemudian motor kami, kendaraan kami parkir di situ. Akhirnya kami jalan. Ini selepas maghrib kami mulai trekking, dan hujan mulai turun lebat lagi. Kami jalan terus, kami merasa perjalanan kami itu sudah berjam-jam, masih berjam-jam. Meskipun sarpras kami lengkap, gear kami lengkap dari kompas bidik, peta topografi dan sebagainya, kita sudah siapkan semua. Nah, dalam perjalanan kami sudah berjalan lama, tapi kok tidak ketemu jalur. Dalam artian begini, kita mulai merasakan bahwasanya kita jalan sudah lama tetapi di area yang sama, di tempat itu saja. Setiap kali kita ketemu jalan pencabangan, kami dihadapkan dengan pohon tumbang, kami dihadapkan dengan longsoran. Akhirnya kami harus putar balik, dan
anehnya kita kembali ke titik yang sama. Bahkan saya menandai satu pohon, saya ikat satu pohon agar supaya kita bisa melihat. Karena perasaan curiga tersebut gitu. Akhirnya betul, beberapa kali berjalan kita selalu ketemu dengan tanda yang saya ikat pada satu pohon tersebut. Lama sekali kami berjalan terus. Rencana awal kita camp di puncaknya Gunung Jaba Larangan, akhirnya kita merubah menjadi plan B, yaitu kita cari camp area, kita pasang tenda di situ, dan kita lanjutkan perjalanan esok pagi. Begitu. Setelah kami berjalan, kami tidak menemukan camp area. Hanya ada jurang, perbukitan, tidak ada tempat yang datar, tidak ada tempat yang bisa untuk mendirikan tenda. Begitu. Dan selanjutnya kejadian janggal mulai muncul dari pohon yang berubah menjadi wujud makhluk astral. Terus kemudian dari yang jelas, kalau menurut pengalaman saya pribadi, ramai sekali. Jadi betul-betul ramai. Dan saat itu tidak ada manusia lain selain tim kami. Begitu. Nah, kemudian saya bertanya ke rekan-rekan, meskipun tidak secara terang-terangan, karena situasi di gunung, di alam, memang kita harus saling menghormati gitu. Tapi saya pakai bahasa isyarat. Dan teman-teman sama. Seluruh tim kami mengalami hal yang sama, yaitu melihat penampakan yang tidak hanya satu atau dua, tapi banyak. Dari situasi yang mencekam tersebut, akhirnya kita musyawarah. Kita melaksanakan musyawarah itu berkali-kali. Yang pertama, kondisi hujan dan cukup lebat. Yang kedua, situasi mencekam, karena tim kami sering melaksanakan perjalanan di outdoor. Pastinya sedikit banyak kita paham mengenai itu. Dan ada sebuah petunjuk dari alam semesta, apakah perjalanan ini tidak diizinkan oleh para leluhur penunggu Gunung Jaba Larangan, yang rencana ini via Jatiyoso. Kita musyawarah, akhirnya kita sepakat untuk kembali ke desa terakhir. Yep. Setelah kita kembali, pagi atau kapan kalau naik dibuatnya pelang sekali ya? Tidak lama kita semua mendengar suara azan Isya. Sekarang bisa kita nalar bahwasanya kita jalan itu sudah cukup lama, tidak hanya 1 jam atau 2 jam. Lama, kita putar-putar terus, lama. Tapi kok baru adzan Isya, di mana selepas maghrib kita mulai trekking, dan sampai adzan Isya kurang lebih kan 1 jam. Sedangkan kita berjalan sudah lama. Kok
ternyata baru 1 jam kita jalan. Nah, berarti waktu itu seperti dihentikan. Waktu itu seperti terhenti. Ini satu hal yang tidak nalar, dan ini memang istimewa. Maksud saya istimewa adalah it's real. Percaya tidak percaya, memang ini kami rasakan semua. Dengan rasa heran, kami tetap kembali ke desa terakhir. Sudah ditunggu oleh masyarakat. Memang masyarakat sebetulnya mengharap kami bisa memberikan hasil yang maksimal seperti itu. Tapi karena situasi dan kondisi, kami belum bisa memberikan seperti yang masyarakat inginkan. Seperti itu. Ketika kami sampai di desa terakhir, satu pertanyaan dari salah satu masyarakat bahasanya, "Loh, Mas, kok cepet banget begitu?" Jadi memang yang kami rasakan itu waktu lama. Ya, kok cepet banget? Ya benar saja, durasi antara maghrib sampai isya ini kan sekitar 1 jam. Kok sudah kembali lagi? Nah, seperti itu. Kemudian kami buka carrier kami. Ini satu kejadian aneh lagi. Ya emang ini adalah petunjuk dari alam semesta. Semua dari kami sudah packing basah. Semua sudah packing basah dengan betul-betul sesuai SOP ketika musim penghujan. Dan ternyata semua basah. Saya beberapa kali naik gunung, ketika packing basah pasti aman. Tapi ini semua tembus. Saya tidak bisa bayangkan ketika seandainya pada saat itu kita ngeyel, kita nekat untuk camp atau kita jalan sampai ke puncak. Ya pastilah kita nggak nyaman, bahkan mungkin bisa terjadi hipotermia karena semua yang kita pakai basah, pakaian ganti kita semua juga basah, sleeping bag juga basah di situ. Nah ini aneh. Maka dari hal tersebut, saya pribadi menyimpulkan bahasanya jangan naik dulu, jangan di sini, kalian pulanglah. Intinya seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Mungkin ada hal-hal yang kurang pas dari kami, baik perkataan maupun perbuatan. Ada satu kalimat yang dilontarkan ke salah satu teman kami, itu, gunung tinggi aja kita daki kok, gunung pendek masa nggak bisa gitu. Lah ini adalah satu hal yang bisa kita petik bersama-sama, bahasanya dimanapun kita berada, kita harus bisa menjaga, bisa menghormati, bisa menghargai, baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata, apalagi kearifan lokal. Yang pertama itu. Yang kedua, kita tidak boleh merasa jumawa, kita tidak boleh merasa sombong
ketika kita dihadapkan di alam semesta, kita kecil sekali. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Ini. Makanya kepada para pendaki gunung, para penggiat alam, sebelum kalian mendaki gunung, bekali kalian dengan pengetahuan tentang gunung yang akan kalian daki. Tidak semata-mata ingin berfoto, ingin membuat konten dan lain sebagainya. Bahaya. Karena gunung secara khusus itu bukan hal untuk main-main. Seperti itu. Terus kemudian poin yang ketiga adalah ketika kita melaksanakan kegiatan, usahakan melihat momen. Kami berangkat menjelang maghrib atau mapak maghrib kalau bahasa orang Jawa ya, mapak maghrib atau ngunduri maghrib. Harusnya kita stay dulu, kita sholat dulu bagi yang melaksanakan, bagi yang muslim ya. Terus kemudian syukur-syukur kita laksanakan esok pagi, tidak memaksa pada malam hari. Apalagi jalur di gunung yang akan kita daki itu termasuk gunung perawan atau hutan perawan. Mungkin seperti itu cerita dari kami. Sekali lagi, dari cerita tersebut, pengalaman tersebut, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil bersama-sama. Mari kita bijak dalam melaksanakan kegiatan di alam. Kita jaga alam, alam jaga kita. Salam lestari.